Aku suka mereka yang berisi banget. Tapi Pak, kita kayaknya nggak bisa nulis seperti itu deh. Berarti tulis gini aja. Semakin besar masanya, semakin besar juga gaya tariknya. Makanya kita dapat rumus seperti ini. Gini, lo nggak harus tahu maksud keseluruhan dari rumus ini apa. Tapi, kalau lihat lo ke sejalanan gini, artinya M atau massa ini semakin gede, maka F atau gaya juga semakin gede. Yang mana bisa dibilang gaya gravitasi Newton tuh gaya tarik antara dua benda yang bermassa. Halo, assalamualaikum Mbak Raya. Balik lagi dengan saya. Bentar. Kayaknya salah personal lagi nih. Halo, semuanya, gue di sini. Ini video kedua gue. Hari ini gue mau bahas gravitasi. Gravitasi itu adalah sebuah gaya. Sorry. Bukan gaya ini maksudnya. Jadi, gravitasi itu adalah sebuah gaya yang bikin kita bisa berdiri di bumi, bisa bikin planet muter di orbitnya, dan bisa nyedot lo sampai hilang dosa-dosanya. Nah, pada video ini, gue tuh mau bahas perbedaan teori gravitasi Newton dan versus gravitasi Einstein. Seperti yang udah gue sebut, bahwa gravitasi Newton itu adalah gravitasi yang didefinisikan sebagai gaya tarik antar dua benda yang bermassa. Nah, definisi dan rumus gaya gravitasi Newton ini yang bertahan dari zaman Newton hingga 200 tahun kemudian. Teori gravitasi Newton ini sangat berguna untuk memprediksi banyak situasi sehari-hari. Bahkan, perhitungan gedung-gedung pencakar langit masih menggunakan prinsip teori gravitasi Newton. Akan tetapi, pada perkembangannya terdapat keterbatasan pada teori gravitasi Newton. Keterbatasan teori gravitasi Newton itu seperti teori gravitasi Newton itu tidak bisa menjelaskan sebab mengapa gaya tarik-menarik gravitasi ini terjadi di antara benda bermassa. Selain itu, teori ini juga gagal memprediksi pergeseran perihelion atau titik terdekat planet ke matahari dari planet Merkurius. Sampai-sampai ilmuwan mikir ada planet lain yang bernama vulkan. Bukan vulkan ini. Vulkan yang dimaksud adalah planet vulkan yang letaknya antara Merkurius dan matahari untuk membenarkan keanehan gerakan Merkurius ini. Sampai pada akhirnya ada seorang pemuda, dia adalah And his name is John C. Bukan anjing. Jadi ada seorang anak muda yang bekerja di kantor paten. Ketika dia lagi naik lift dan liftnya bergerak ke atas, dia merasakan sensasi yang sama seperti gravitasi yang sedang menarik dia turun. Dan ketika lift dia turun, dia merasakan seperti gravitasi tidak bekerja padanya, sehingga dia menyimpulkan, kayaknya gravitasi ini bukan lain ya percepatan deh. Selain itu juga, dia mikir, kayaknya gravitasi selain mempengaruhi benda-benda di ruang, gravitasi juga mempengaruhi struktur dari ruang waktu itu sendiri. Hingga dia mencapai kesimpulan, ya, gravitasi hanyalah sebuah efek dari melengkungnya ruang dan waktu itu sendiri dikarenakan benda yang bermassa. Nama pemuda tersebut adalah Albert Einstein. Teori gravitasi Einstein ini sangat kuat karena didukung oleh pengamatan dan pengujian astronomi. Serta teori ini juga sangat revolusioner karena dengan teori ini banyak konsep astronomi lainnya lahir, seperti black hole, dilatasi waktu, gelombang gravitasi, serta wormhole, atau dikenal juga dengan jembatan Einstein-Rosen. Selain itu, teori gravitasi Einstein ini berhasil memecahkan masalah pergeseran perihelion dari planet Merkurius, sebuah masalah yang tidak bisa dipecahkan dari gravitasi Newton. Pembuktian teori ini juga sangat cantik. Kalau mau dijelaskan lebih detail cara pembuktian teori Einstein, bisa request video ini di bawah ya. Jadi, simpelnya, teori ini tuh menunjukkan kelengkungan lintasan cahaya ketika melewati benda bermassa lainnya. Padahal cahaya sendiri itu suatu benda yang tidak bermassa. Nah, untuk lebih jelasnya, perbedaan teori gravitasi Newton dan teori gravitasi Einstein adalah sebagai berikut. Bagi Newton, gravitasi adalah gaya tarik dua benda yang bermassa. Tapi Newton tidak tahu alasan mengapa benda tersebut bisa memiliki gaya saling tarik-menarik. Sedangkan bagi Einstein, gravitasi hanyalah efek kelengkungan dari ruang dan waktu yang dipengaruhi oleh benda bermassa.
Sehingga bagi Einstein, ketika suatu benda itu jatuh atau ketarik oleh benda lainnya, itu hanyalah sebuah efek dari lengkungan ruang dan waktu di sekitar benda tersebut. Nah, selain itu, perbedaan yang lain adalah bagi Newton, karena gaya tarik gravitasi adalah perhitungan dua benda yang bermassa, makanya cahaya yang nggak punya massa tidak akan terpengaruh oleh gravitasi. Sedangkan di Einstein dan sudah dikonfirmasi dengan penelitian, cahaya bisa melengkung atau lintasan cahaya bisa melengkung karena efek dari ruang waktu itu sendiri yang melengkung karena benda yang bermassa. Nah, jadi seperti itu aja guys penjelasan dari gua. Gua sengaja jelasinnya dengan bahasa yang sangat sederhana dan sangat simpel, tanpa embel-embel rumus yang susah, biar kalian paham, nggak ngepul otaknya. Nggak deng, gue juga pusing guys kalau jelasin pakai gitu. Jadi ya pakai bahasa simpel aja lah ya. Kalau lo suka channel gua, like, comment, dan subscribe. Kalau nggak suka, ya udahlah skip aja. Oke? Thank you, sampai jumpa di video berikutnya.